Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pintu masuk ke alam pil. Area yang sangat luas terletak di depan terowongan spasial. Ruang di sekitarnya sangat terdistorsi. Jelas, ini adalah titik istirahat spasial yang dibuat dengan paksa oleh para ahli dari Menara Pil. Keterampilan dan kemegahan semacam ini cukup luar biasa. Bahkan faksi seperti Lembah Sungai Es tidak akan dapat menunjukkan kemampuan atau keberanian seperti itu. Pada saat ini, ada cukup banyak sosok manusia yang duduk di tanah kosong ini. Semuanya memiliki aura yang kuat. Jelas, mereka semua adalah pesaing yang telah melewati rintangan alam fantasi sebelumnya. Sosok manusia ini tersebar di sekitar, saling memandang dengan tatapan hati-hati. Hanya sebagian kecil yang berkumpul berpasangan atau bertiga. Namun, mata yang biasa mereka lihat pada orang lain juga dipenuhi dengan kehati-hatian. Tidak ada teman di tempat seperti itu. Hanya pesaing yang ada. Kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba secara alami membangkitkan perhatian semua orang di tanah kosong. Banyak tatapan yang berisi berbagai emosi tertembak padanya. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat dia merasakan tatapan yang samar-samar mengandung beberapa niat buruk di antara tatapan hati-hati. Matanya perlahan menyapu tanah kosong. Dia menemukan sosok Cao Ying dan Song Qing. Ketika Xiaoyan melihat Cao Ying dan Song Qing, keduanya juga merasakan tatapannya. Cao Ying sedikit terkejut. Dengan segera, sudut mulutnya menunjukkan senyuman mempesona yang menyebabkan hati sejumlah pria bergoyang. Song Qing, bagaimanapun, sedikit mengerutkan kening tanpa meninggalkan jejak. Xiaoyan tersenyum pada mereka berdua di kejauhan. Namun, dia tidak melangkah maju untuk bergabung dengan mereka. Sebaliknya, dia mundur agak jauh dan menemukan tempat kosong untuk duduk. Dia tidak berniat mendekati kedua orang ini. Dia tidak benar-benar memahami mereka. Tidak ada yang tahu apakah dia akan dikhianati oleh mereka jika dia bekerja sama dengan mereka. Pengalaman bertahun-tahun berarti Xiaoyan telah menyaksikan banyak hal seperti itu. Hatinya secara alami bahkan lebih berhati-hati. Selain itu, tes di Pil Realm mungkin hanya untuk memasukinya dan menemukan beberapa harta karun alami sesuai dengan tugas seseorang di permukaan, tetapi putaran kedua tes ini sangat penting. Babak pertama ini menyingkirkan banyak orang. Dari sini, orang bisa mengetahui betapa sulitnya tes ini. Xiaoyan dengan jelas mengerti dalam hatinya bahwa musuh terbesar di babak kedua adalah para pesaing yang hadir di sini. Oleh karena itu, sesuatu seperti bekerja sama satu sama lain kurang bijaksana daripada bertindak sendiri jika salah satu tidak dapat mempercayai yang lain. Song Qing menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat Xiaoyan duduk sendiri. Namun, Cao Ying tanpa sadar mengerutkan alisnya. Xiaoyan berulang kali tidak memberinya wajah apapun. Dia akan mulai merasa sedikit marah terlepas dari seberapa sabar dia. Terus saja berakting. Saya ingin tahu bagaimana Anda akan melakukan apapun sendirian setelah Anda memasuki alam pil. Gigi perak Cao Ying dengan lembut bergesekan satu sama lain seperti kucing liar saat dia berbicara dengan amarah di dalam hatinya. Xiaoyan secara alami tidak menyadari apa yang dipikirkan Cao Ying di dalam hatinya. Setelah duduk, dia menoleh ke terowongan spasial di kejauhan. Ada seorang penatua dengan pakaian biasa di depan terowongan. Cangkang kura-kura raksasa yang benar-benar hitam yang terbuat dari logam berada di bawah tubuhnya. Orang tua itu duduk di atas cangkang kura-kura ini. Dari lencana di dada sesepuh ini, dia jelas merupakan anggota Menara Pil.
Namun, hampir tidak ada orang saat orang seperti itu di dalam menara pil muncul. Mata Xiao Yan menyapu sesepuh yang tampak malas ini, dan hatinya bergetar karena dia benar-benar tidak dapat melihat kekuatan penatua pada kura-kura ini. Ini memang menara pil. Ini benar-benar tempat dengan banyak individu tersembunyi yang penuh kekuatan. Xiao Yan menarik pandangannya ketika pria itu, yang dalam kondisi tidur palsu, tiba-tiba membuka matanya. Xiao Yan bisa merasakan kekuatan spiritual pria itu, berlama-lama di antara alisnya, sedikit gemetar saat matanya terbuka. Orang tua itu melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Setelah itu, dia mengamati perhentian lainnya. Suaranya tampak sedikit lemah saat dia berkata, "Sudah waktunya. Anda dapat memasuki Pil Realm. Setiap orang yang masuk harus datang kepada saya dan menerima tugas daftar obat, peta alam pil, dan batu spasial. Anda semua harus menemukan ramuan obat di daftar obat. Hanya dengan mengumpulkan semua bahan obat dalam daftar orang akan berhasil melewati rintangan ini. Saya tidak akan berbicara lebih banyak tentang penggunaan peta. Titik keluar dari Pil Realm ada di atasnya. Kalian semua bisa cepat ke sana setelah mengumpulkan semua bahan obat. Adapun batuan spasial, itu digunakan untuk melindungi hidup Anda. Jika Anda berakhir dalam situasi di mana hidup Anda dalam bahaya, Anda dapat menghancurkan batuan spasial. Setelah itu, Anda secara otomatis akan dikirim keluar dari Pil Realm. Namun, Anda akan kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan kompetisi saat Anda menghancurkan batuan spasial. Apakah kamu mengerti? Orang tua itu perlahan mengangkat matanya mendekati akhir. Semua orang sedikit mengangguk setelah mendengar penjelasannya. Mereka yang bisa sampai di tempat ini dengan kecepatan seperti itu semuanya adalah orang-orang luar biasa. Mereka jelas mengerti bahwa sesepuh di depan mereka bukanlah pria tua biasa. Karena Pil Realm dalam keadaan hancur, tidak cocok bagi seseorang untuk tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama. Karenanya, kalian semua hanya punya waktu 10 hari untuk mencari bahan obat yang kalian butuhkan. Identifikasi bahan obat adalah kemampuan dasar seorang alkemis. Saya tidak berpikir bahwa Anda membutuhkan siapapun untuk mengajari Anda, bukan? Sudut mulut tetua terangkat saat dia dengan malas berkata, selain itu, meskipun Pil Realm tidak cocok untuk manusia untuk tinggal dalam jangka waktu yang lama, itu seperti tanah yang diberkati bagi beberapa magical beast. Setelah bertahun-tahun berkembang biak, binatang ajaib di alam pil ini sangat kuat. Anda semua harus berhati-hati jika bertemu dengan mereka. Jangan kehilangan nyawa Anda karena tidak ada yang akan pergi dan menyelamatkan Anda. Anda semua harus siap secara mental. Pil Gathering bukanlah sebuah game, dan ini juga bukan kompetisi biasa. Selain itu, orang yang merupakan orang terakhir yang berdiri setelah pertempuran berdarah ini akan menjadi juara dari Pil Gathering ini. Seseorang akan berhasil sementara puluhan ribu akan gagal. Pil Gathering seperti ini. Suara lelaki tua itu menjadi lebih dingin dan lebih keras ketika dia selesai berbicara. Saya akan berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi. Mereka yang siap mental dapat maju dan mengambil hal-hal yang diperlukan. Masih ada waktu jika kamu ingin mundur. Orang tua di cangkang kura-kura itu perlahan menyapu matanya. Namun, tidak ada satu orang pun yang menarik diri. Semua yang hadir memiliki beberapa keahlian. Bagaimana mungkin mereka bisa ditakuti oleh kata-katanya? Seorang pria paruh baya dengan jubah alkemis berdiri tanpa ekspresi apapun segera setelah sesepuh di cangkang kura-kura mengucapkan kata-kata itu. Setelah itu, dia berjalan ke depan pria di atas cangkang kura-kura dan menerima barangnya.
Pria paruh baya itu melangkah maju dan berjalan ke terowongan spasial yang berputar perlahan sebelum menghilang dengan cepat. Beberapa orang mulai melangkah maju satu demi satu setelah pria paruh baya itu. Mereka menerima item mereka sebelum memasuki terowongan spasial itu dengan cepat dan teratur. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk masuk. Sebaliknya, dia mengamati mereka dengan mata dingin. Dari apa yang dikatakan lelaki tua di atas kura-kura ini, Pil Realm jelas tidak akan menjadi tempat yang bersahabat. Namun, itu hanya normal jika seseorang memikirkannya. Tempat ini akan melenyapkan alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua Douqi. Tidak ada yang akan mempercayainya jika itu tidak berbahaya. Dia akan mengizinkan orang-orang yang berada di garis depan untuk berada di garis depan di tempat seperti ini. Setelah sekitar 100 orang memasuki terowongan spasial, Cao Ying dan Song Qing juga berdiri. Mereka menerima barang dari orang tua di cangkang kura-kura sebelum memasuki terowongan. Penyihir itu menoleh dan dengan kejam memelototi Xiao Yan sebelum dia masuk, menyebabkan Xiao Yan merasa sangat tidak berdaya. Xiao Yan akhirnya berdiri segera setelah kelompok Cao Ying masuk. Dia baru saja akan bergerak ketika riak muncul di ruang di belakangnya. Sosok muda perlahan muncul. Xiao Yan juga merasakan sesuatu saat sosok ini masuk. Dia menoleh dan rasa dingin yang pekat segera melintas di matanya yang hitam pekat karena sosok ini bukan sembarang orang. Sebaliknya, itu adalah orang yang telah membentuk konflik dengan Xiao Yan mengemudi di pameran dagang alkemis saat itu dan kemudian menjual informasi tentang Xiao Yan kepada Old Mu Gu, Chen Xian. Chen Xian masih mengenakan pakaian putih. Tangannya membawa kipas logam berwarna ungu. Sekilas, dia terlihat cukup baik. Namun, dadanya memiliki lencana tingkat tambahan saat ini. 7 bintang ungu emas berkedip-kedip di lencana. Jelas, orang ini adalah Grandmaster Alkemis kelas menengah tingkat 7. Chen Xian mengalihkan pandangannya setelah masuk. Dia menyapu mereka ke tempat itu sebelum berhenti di Xiao Yan tidak jauh di depannya. Dia awalnya sedikit terkejut sebelum senyum mengejek terangkat ke wajahnya. Kipas logam berwarna ungu di tangannya terlempar ke telapak tangannya saat Chen Xian berjalan menuju terowongan spasial. Saat dia berjalan melewati Xiao Yan, dia menghentikan langkahnya, dan dengan lembut tertawa, "Xiao Yan, kan? Tidak disangka hidup Anda begitu kuat. Bahkan dengan bertindak secara pribadi, orang itu tidak dapat mengambil nyawa kecilmu ini." Mata Xiao Yan tertuju pada Chen Xian yang tampak menyeramkan di depannya. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman yang mengandung makna yang lebih dalam. Dia dengan lembut berkata, "Pemimpin sekte muda Chen Xian. Yang terbaik adalah Anda menyembunyikan diri Anda dengan baik setelah memasuki alam pil. Jika tidak, sekte Xuan yang mendalam akan tanpa penerus." Membanting! Kipas berwarna ungu itu mendarat dengan keras di tangan Chen Xian. Matanya dingin saat mereka menatap Xiao Yan. Dia perlahan mengangguk beberapa saat kemudian dan berkata, "Saya akan mengembalikan kata-kata ini kepadamu. Jangan biarkan aku bertemu denganmu di Pil Realm. Jika tidak, saya akan membiarkan Anda memahami apa yang disebut takdir yang lebih buruk dari kematian." Senyuman menyeramkan di sudut mulut Chen Xian menjadi lebih padat setelah kata-katanya yang padat terdengar. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia berbalik dan berjalan menuju terowongan. Dia menerima hal-hal dari sesepuh di cangkang kura-kura dan melangkah ke terowongan spasial. Xiao Yan sedikit tersenyum saat melihat punggung Chen Xian menghilang ke dalam terowongan spasial. Namun, senyuman ini mengandung niat membunuh. Dia pasti akan mengambil nyawa Chen Xian. Semoga kamu tidak mati oleh tangan orang lain. Akan terlalu membosankan jika memang begitu. Xiao Yan menyeringai.
Dia mengambil 2 langkah ke depan, mengambil barang-barang dari orang tua di cangkang kura-kura dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berbalik dan melangkah ke terowongan spasial. Tubuhnya perlahan menghilang. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.